Saudara, beberapa hari yang lalu saya dengar sebuah lagu dan saya minta Pak Benny tolong nyanyikan lagu ini sebagai lagu praibadah. Kata-kata lagu itu begitu terus mengiang di telinga saya, saudaraku. Betapa aku merindukanmu, Tuhan. Boleh kita naikkan pujian ini sekali lagi ya. Dari hati saudara, katakan. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Terima kasih. Anugerahmu melimpah bagiku. Takkan berakhir. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kasih setiamu sungguh bukanku akan pribadi. Refrennya, kata-katanya sungguh indah. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikanmu. Betapa ku merindukan. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikanmu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkati. Ku puas dengan. Mari pejamkan mata saudara, angkat tangan saudara. Betapa ku merindu Engkau ya Tuhan. Jiwa kami ada kepadamu. Sepanjang umur sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau memberkatiku. Ku puas dengan. Bersama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Angkat tangan kita sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku.
Angkatkanlah suara, saudara sendiri katakan. Angkat tangan saudara. Betapa ku meriah. Berkati umat-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan anugerah-Mu. Terima kasih. Biar musik saja saudara. Tidak ada alasan bagi kami untuk mengeluh dalam hidup ini Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar sepanjang hidup kami Tuhan memuji-Mu Tuhan. Biar seumur hidup kami Tuhan kami berjalan dalam kebenaran. Hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang digumuli oleh anak-anak-Mu Tuhan. Aku tidak tahu beratnya beban hidup mereka. Aku tidak tahu Tuhan, kesulitan apa yang sedang mereka hadapi. Tapi kebaikan-Mu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Amin. Engkau yang sedang punya pergumulan dalam hidupmu, saudara. Bahkan orang yang terdekat denganmu pun tidak tahu apa yang sedang kau alami. Tapi ada Tuhan yang melihat engkau malam ini. Mari angkat tangan kananmu, saudaraku. Tuhan pegang setiap tangan kami, Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu, Bapa. Jamah malam ini, Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan malam ini, Tuhan. Berikan kami hati yang baru, Tuhan. Hati yang percaya padamu. Sekalipun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Secara khusus Engkau yang sedang punya pergumulan, saudaraku, ucapkan terima kasih, Tuhan. Engkau yang sedang punya beban yang berat, dan kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Ucapkan syukur, katakan Papa, Papa. Aku melihat setiap air mata Tuhan malam ini. Kau tampung dalam kirbat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam hadirat-Mu, Kau menyembuhkan yang sakit. Kau menguatkan yang lemah. Kau menghiburkan yang susah. Mujizat terjadi.
ketika Tuhan hadir. Terima kasih Bapa. Kau yang layak terima hormat, Kau yang layak terima pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Berbicaralah bagi kami Tuhan, sebab kami hamba-hambamu rindu mendengarkan sabdamu. Urapi hambamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang diberkati Tuhan. Saudaraku, saya percaya banyak di antara kita di tempat ini datang ke Batam merantau, saudara. Dan tentunya sebagai perantau itu bukan hal yang mudah. Apalagi saudara belum bekerja dan tinggal sama orang. Itu sebuah pergumulan. Kita merasa sering sekali kita menjadi beban bagi orang, saudara. Kadang-kadang kita merasa sendiri. Kita jauh dari keluarga. Ada banyak gelombang tantangan yang kita hadapi. Tapi biasanya justru orang-orang seperti itu lebih mudah dijamah Tuhan. Makanya Alkitab berkata, jiwa yang hancur, hati yang remuk, tidak Tuhan pandang hina. Manusia boleh meninggalkan kita. Sahabat karib kita boleh pergi dari kita. Bahkan orang yang pernah kita tolong mengkhianati kita pun, itu bisa terjadi, saudara. Tapi jangan engkau kecewa. Sering sekali saya banyak bertemu dengan orang-orang mundur dari Tuhan. Kenapa dikecewakan orang? Itu tidak akan pernah baik, saudaraku. Sebab hanya dalam Tuhan ada pemulihan. Tuhan Yesus sanggup mengubah apapun. Bahkan yang buruk sekalipun, dia bisa ubah menjadi kebaikan dalam hidupmu. Seberapa yang saudara percaya, Tuhan sanggup menolong. Amin. Kita berikan tepuk tangan selagi bagi Tuhan. Saudara, tadi pagi saya memang memberikan sebuah joke, ya. Cerita lucu, ya. Tapi mungkin ibadah ke-5 ini nggak apa-apa ya, saudara dengar, perlu juga dengar, ya. Tadi kita sudah menangis di hadapan Tuhan karena Dia baik bagi kita. Kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekarang boleh kita tertawa, boleh senyum kiri kanan, berikan senyum yang paling manis. Kelihatan gigi saudara, ya. Kalau belum kelihatan itu senyumnya itu, saudaraku, itu dalam bahasa Inggrisnya shy cat, malu-malu kucing, saudara. Ya, saudaraku, tepat tanggal 14 Februari, seorang istri bangun pagi-pagi dan dia langsung mendekati suaminya, saudaraku, dan berkata, sayang, aku bermimpi tadi malam. Lalu suaminya tanya, mimpi apa? Di meja riasku ada seseorang yang memberikan kotak, dibungkus pakai kado. Dan ketika aku membuka dalam mimpi itu, ternyata di dalam ada kalung dan emas, kalung dan gelang emas. Apa ya arti mimpi saya ini? Oh gitu ya, kata suaminya. Lalu suaminya seperti biasa, dia mandi, dia sarapan. Sebelum pergi dia ngomong lagi, sayang, kira-kira apa ya arti mimpiku itu? Ya gak tahu lah ya, kita renungkan sajalah. Dia pergi ke kantor, sampai di kantor teman-temannya bilang Happy Valentine. Dia baru sadar. Ternyata mungkin itulah kode istrinya. Lalu saudaraku pulang kerja, Tintin, wah istrinya buka. Dan dia benar-benar belikan sebuah kado. Kado kotak dibungkus dengan gambar lope. Ya, berwarna pink, saudara. Ya. Lalu dia berikan kepada istrinya.
Istrinya deg-degan membuka kotak itu seperti ini. Yang ini ya tisu saudaraku ya. Bayangkan saja. Lalu dibukalah bungkusnya. Betapa kaget istrinya. Karena di dalam ternyata buku tafsir mimpi. Lalu apa yang terjadi? Dicubit suaminya saudaraku. Jadi ibu-ibu yang suaminya belum kasih coklat, tolong cubit dia sedikit. Ya, baik saudaraku. Kita baca firman Tuhan sebagai pembuka yuk. Dari kitab 1 Korintus 13, 15 dan 33. Mari kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sudah hafal ya? Coba semua yang perempuan bangkit berdiri hafal ini. Semua perempuan bangkit berdiri. Sudah? Ya, biasanya perempuan itu suaranya nyaring. Apalagi marahin anak. Ya, tapi yang hadir di sini orang-orang yang diberkati Tuhan. Yuk saudara hafal ya. 1, 2, 3. Mantap juga ya. Ya. Coba sekali lagi, yang di belakang saja nih, saya nggak dengar. Yang di belakang sampai di ruang kaca. Ya. Yuk kita lihat mereka saudaraku, apa yang terjadi. 1, 2, 3. Ya luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Kita mau tes yang laki-laki nggak? Langsung balas dendam saudara. Ya, oke silahkan duduk dulu. Semua yang laki-laki bangkit berdiri saudaraku. Yang laki-laki semua bangkit berdiri. Kita akan hafal gampang tadi ya. Cuma sedikit. Tapi ini ingat ya. Ini penting ini. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Kayak sarang tawon baru diambil ya. Coba sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Oh, rupanya ngebas suara mereka. Oh, kita berikan tepuk tangan begitu. Silakan duduk, saudara. Saudara, saya yakin saudara sepakat dengan saya. Pergaulan yang buruk bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Pergaulan yang buruk bukan hanya sekedar menghancurkan kehidupan orang, tapi bisa menghancurkan masa depannya. Pergaulan yang buruk bisa menghancurkan bisnis orang, saudara. Bisa menghancurkan rumah tangga. Bisa menghancurkan pekerjaan. Kami pernah bertemu dengan sebuah keluarga. Mereka nangis datang. Pak Pendeta, dulu Pak suamiku baik Pak. Dulu suamiku rajin gereja Pak. Dulu suamiku sayang sama saya dan anak-anak. Kalau pulang ke rumah selalu bawa sesuatu. Tapi sekarang Pak Pendeta, setelah bisnisnya jadi hebat, setelah jabatannya semakin tinggi, dia mulai mengenal dunia malam. Dia mulai bergaul dengan orang-orang yang suka judi. Dia mulai bergaul dengan orang-orang yang pakai narkoba. Dia mulai bergabung bersahabat dengan orang-orang yang suka mabuk-mabukan. Sekarang Pak dia gampang emosi. Saya berapa kali ditampar Pak. Anak-anak kalau dia pulang ketakutan semua. Dan sekarang Pak Pendeta, hutang di mana-mana, termasuk pinjol karena kalah judi. Dari lubang hidung saudara, ada beberapa korban pinjol di tempat ini.
Apakah perlu saya tarik ke atas? Saudara, hati-hati saudara. Pinjol bukan solusi. Saya banyak menemukan dari 100 orang yang pinjol, 99 menyesal. Akhirnya gali lubang, tutup lubang, pinjam sana, nutupin sini, pinjam sana, nutupin sini. Terikat, gak bisa tidur, stres. Dan jangan sampai kau gantung diri hanya karena pinjol, saudara. Sebab saya sedang melayani orang yang hampir putus asa karena pinjol, saudara. Saudara, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Apalagi di Batam. Di Batam ini, kalau saudara dekat dengan Tuhan, kau pasti jadi orang hebat. Tapi di Batam ini kalau kau jauh dari Tuhan, ini tempat kehancuran, saudara. Karena jerat di mana-mana ada di kota ini. Hanya orang-orang yang berjalan dalam firman Tuhan yang akan menjadi pemenang atas kota ini. Makanya Batam ini memiliki dua arti. Yang pertama, Batam. Bila Anda tiba akan menyesal. Itu bagi orang-orang yang tidak dalam Tuhan. Tapi Batam adalah bila anak Tuhan akan menang. Bila anak Tuhan akan menuai. Ubur-ubur ikan lele. Katakan kiri kanan, menuai le. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kelihatan langsung senyum saudara. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Saya berikan judul hari ini, dengan siapa engkau terhubung? Dengan siapa engkau connect, saudara? Bahkan mungkin beberapa di antara saudara malam ini, engkau harus memutuskan hubungan dan mencabut dengan siapa engkau terkoneksi selama ini. Tujuannya cuma satu, supaya engkau diberkati, saudaraku engkau berhasil. Engkau dipulihkan Tuhan. Sebab yang saya yakini, kalau orang ikut Tuhan Yesus, apa yang dia miliki tidak akan pernah berkurang, tapi justru bertambah berkatnya, bertambah hartanya, bertambah kesehatannya, bertambah hal-hal yang baik. Makanya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Bukan rumah saudara akhirnya terpaksa dijual. Mobil terpaksa dijual. Emas terpaksa dijual. Cincin pernikahan terpaksa dijual. Dan kebanyakan itu karena kau salah ambil keputusan. Dan pergaulan yang tidak baik. Saya sering berandai-andai saudaraku. Bukan untuk kepentingan saya. Saya sering berkata begini, Tuhan. Seandainya jemaat yang aku gembalakan, yang sudah berkeluarga, suami mengasihi istrinya, istri mengasihi suaminya, orang tua mengasihi anaknya, betapa baiknya, bahagianya rumah tangga. Benar gak saudaraku? Seandainya uang judi bapak dipakai untuk les anak-anak, betapa indahnya. Seandainya uang mabuk bapak dipakai untuk renovasi rumah dan simpan untuk beli rumah. Betapa baiknya. Seandainya uang narkoba disimpan supaya tidak ngontrak terus. Betapa indahnya. Saudaraku, kalau mereka Tuhan bertambah uangnya, kalau mereka beli rumah kos-kosan Tuhan, lalu kos-koskan rumah itu, mereka bisa bahagia. Kalau mereka bisa ruko, beli ruko, disewakan ruko itu. Nanti kalau anak-anak mereka besar, mereka sudah tua, mereka tidak menyusahkan anak-anak mereka. Ada penghasilan terus. Itu saya sering bayangkan, saudara. Tapi kadang-kadang yang saya temukan adalah
suami selingkuh, suami judi, ada juga istri yang pinjol, macam-macam saudaraku. Kemarin sebuah keluarga cerai. Kenapa? Istrinya minjam uang tanpa sepengetahuan suaminya. Saya tanya, untuk apa uang itu? Gimana Pak Pendeta, mau tolong mama aku di kampung. Loh, kenapa gak ngomong sama suamimu? Pasti gak ditolong Pak Pendeta. Ini orang seperti ini perlu dikasih andaliman tambahan. Akhirnya apa? Dia pergi ke rentenir. Untuk apa? Iyalah supaya bantu-bantu mama di kampung. Kalau kamu gak punya uang, gak perlu kau bantu. Bukan bantu untuk makan. Katanya apa? Mau nebus sawah yang pernah digadaikan. Kalau belum ada uangmu, jangan kau paksa. Kau ngutang untuk nolong orang lain. Kau menghancurkan hidupmu. Saya katakan seperti itu. Apakah kita tidak boleh tolong orang tua kita? Pasti harus ditolong. Tapi kalau engkau punya uang, kalau engkau pun tidak punya, jangan kau paksa-paksa. Itu hanya menjadi beban dan penderitaan dalam hidup. Akhirnya rentenir, dia pinjam 25 juta. Saya kaget, berapa satu bulan tahu nggak? 5 juta, 20%. Gila nggak? Dan tahu saudara, tanpa sepengetahuan suaminya. Akhirnya macet, dia pinjam lagi ke bank ke ini, gadaikan BPKB motor tanpa pengetahuan suami. Akhirnya utang sana utang sini, udah ketakutan dia. Saya waktu diangkat ke sini minta didoakan. Tahu kenapa diangkat? Ditamparin suaminya, saudaraku. Saya bilang apa, saudaraku? Ya. Saya tanya, siapa temanmu? Temanku sarankan begini, Pak sarankan begitu, sarankan begini. Inilah akibatnya. Ini yang saya bilang, saudaraku. Mungkin ada hal-hal yang harus kau cabut dalam hidupmu. Mungkin kesombongan, apalagi orang Batam. Banyak sombong. Kalau kayaknya di Batam ini kita hebat kali lah. Kalau pulang supaya tahu satu RT, satu kecamatan. Saya ini orang hebat di Batam. Kalungnya pun dia pinjam ke temannya. Di tempat ini nggak ada. Yang ada jauh. Ya. Saudaraku, engkau bisa menikmati hidupmu, nggak susah hidup ini. Seandainya engkau jujur dengan apa adanya. Dengan siapa saudara terhubung akan mempengaruhi hidupmu. Di dalam pertemanan, di dalam persahabatan, di dalam hubungan dengan orang lain, engkau harus ada batas, saudara. Katakan amin. Supaya saudara gampang. Saya punya rumah. Hanya istri dan anak-anak saya yang bisa masuk ke kamar. Ada batasan. Tapi kalau ada tamu yang datang, dia cukup duduk di ruang tamu saja. Bahkan ada beberapa orang yang lewat pagar rumah pun tidak boleh. Siapa itu? Paket. Dia cukup di luar pagar. Dalam persahabatan, engkau harus tahu batasan. Engkau harus bisa. Yang ini boleh, yang ini tidak. Tidak mungkin yang pengantar paket saya suruh duduk di ruang tamu, apalagi saya suguhkan white coffee. Benar gak saudaraku? Tapi tamu, saya akan duduk di ruang tamu, saya akan berikan mereka minuman, kalau ada cemilan silahkan makan. Tapi anak saya, dia bebas keluar masuk dan menikmati
semua yang ada di rumah itu. Jangan izinkan orang semua menikmati dalam hidupmu. Kau harus ada batasan. Kau tahu dengan siapa engkau tolong. Ada banyak orang menderita dan menyesal. Pak Pendeta, gimana ini Pak? Temanku dia Pak, aku yang pinjam Pak untuk dia. Jangan pernah kau pinjam uang untuk menolong temanmu atas namamu. Itu hanya menghancurkan hidupmu. Aku yang jamini Pak. Bahkan ada yang BPKP-nya yang diinikan, yang dianggunkan untuk nolong temannya. Sekarang dalam bahasa Ibrani kuno, ngil-ngil. Saudara, sebaik-baik orang, sebaik-baik sedekat-dekat teman, sekalipun itu koncomu. Do you know what is konco? Konco it means hopeng, teman baik. Soal uang, jangan pernah engkau jadi tanggungan. Karena bicara uang selalu menghancurkan banyak persahabatan. Kau harus batasi itu. Satu kampung kami Pak, jangankan satu kampung. Satu piring pun. You have to be careful. Berikan tepuk tangan saudara. Nah, kita akan lihat hari ini kenapa saya sampaikan ini. Yuk kita baca firman Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu, tinggalkan negerimu, tinggalkan kampungmu, pergilah. Sebab aku akan memberkati engkau. Tuhan sedang melepaskan tarik. Kenapa? Ternyata Abraham tinggal di daerah yang penuh dengan kenajisan. Ternyata Abraham tinggal di kota yang penuh dengan kemabukan. Ternyata tetangga-tetangga sekelilingnya orang-orang yang bejat dan jahat. Tuhan bilang kepada Abraham, tinggalkan. Sebab aku akan memberkati engkau. Seakan-akan Tuhan berkata, selama engkau tinggal di tempat ini, aku tidak bisa memberkatimu. Saudara, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu. Bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar doa-doamu. Tapi dosa dan kejahatanmu lah yang membuat Tuhan terpisah dan tidak bisa menolong engkau. Makanya Tuhan bilang apa? Pisahkan dirimu. Mungkin kau juga harus ambil keputusan malam ini. Engkau harus memutuskan dengan orang-orang yang membuat engkau jatuh bangun terus dalam dosa. Mungkin engkau harus menarik dirimu dari orang-orang yang selalu membuat engkau jatuh mabuk lagi, jatuh judi lagi, jatuh mabuk lagi, jatuh narkoba lagi, jatuh narkoba lagi. Mungkin Tuhan mau memisahkan engkau. Kau harus siap untuk itu. Supaya engkau melihat mujizat Tuhan dalam hidupmu. Dan hebatnya, Abraham taat. Siapa ini Abraham? Abraham orang yang setia. Abraham taat pada Tuhan, dia seorang yang sabar. Ia percaya janji Tuhan. Dan kemana saja Abraham pergi, Alkitab berkata, maka ia membangun mezbah dan dia menyembah Tuhan. Abraham seorang yang taat beribadah. Saudara baca di Alkitab, sejak Abraham keluar dari Ur Kasdim, Alkitab berkata, Tuhan memberkati segala yang Abraham kerjakan dan membuat Abraham menjadi sangat kaya. Ia memiliki sapi, lembu, kambing, domba yang sangat besar jumlahnya dan sejumlah emas, perak, permata yang Abraham miliki. Setelah ia meninggalkan di mana tempat yang buruk dia tinggal. Dan tahukah saudara? Ketika Abraham semakin kaya, semakin lama, dan ketika dia meninggalkan Ur Kasdim,
Ada satu keponakannya yang ikut. Siapa namanya? Lot. Ternyata Lot ini keponakan Abraham. Bapak ibunya sudah mati. Jadi dia ikut pamannya. Dalam bahasa Sanskerta kuno, dia ikut tulangnya. Ternyata Lot ini berenya. Dia ikut sama pamannya. Saudara, you can imagine? Saudara bisa bayangkan? Seorang Lot yang nempel. Seorang Lot yang mengkonekkan dirinya dengan Abraham sang punya janji. Lot yang tidak punya harapan. Lot yang tidak punya masa depan. Lot yang miskin dan tidak punya apa-apa. Ketika dia terkoneksi dengan Abraham, saya bayangkan begini. Pamannya pasti berpikir, apa ya yang Lot ini lakukan? Mungkin dia bilang, Lot, bolehlah nak, kamu peliharalah beberapa ekor domba, kambing, lembu sapi. Gak banyak ya, kamu pelihara ya. Pasti Lot ini melihat bagaimana Abraham berbicara, bagaimana dia berbisnis, bagaimana dia mengajar orang-orang yang bekerja. Pasti Lot perhatikan. Dan tahukah saudara, Lot yang tadinya miskin dan tidak punya apa-apa, dia diberkati Tuhan. Alkitab berkata, Lot bertambah kaya. Abraham juga bertambah kaya. Lot semakin kaya, Abraham pun semakin kaya. Sehingga sempitlah negeri itu karena kekayaan yang sangat besar yang mereka miliki. Ternyata saudaraku, kekayaan yang besar itu membuat masalah. Alkitab berkata, gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham bertengkar. Soal apa? Sumur. Bertengkar soal apa? Soal rumput. Saking banyaknya harta yang mereka miliki. Saya bayangkan ketika gembala Abraham sedang mengambil ambil air di sumur. Mungkin gembala cepatlah, lambat kali sekalian gimana sih? Terjadi bertengkar. Benar ya? Rumput juga begitu. Loh, kalian kenapa bawa sini? Kami udah di sini. Bertengkar. Tapi Abraham bilang apa? Lot, sini dulu Lot. Lot, kau kan keponakanku Lot. Kita ini kan kerabat Lot. Janganlah bertengkar Lot. Lalu Abraham bilang begini, sekarang Lot, kalau kamu ke kanan, paman ke kiri. Kalau paman ke kiri, biar kamu ke kanan. Silahkan pilih Lot. Hebat enggak saudaraku? Ini kalau benar-benar terjadi di Siantar bahaya ini. Habis. Ini kalau beres sama pamannya tulangnya enggak hormat. Habis. Lalu Alkitab berkata, maka Lot pun melayangkan matanya. Lalu dia melihat lembah Yordan di dekat Sodom dan Gomora. Air yang berbual-bual. Pohon-pohon yang indah dan rumput yang begitu hijau. Seperti taman Tuhan. Itu yang Alkitab katakan. Maka Lot berkata, saya bayangkan. Tulang. Iya bere. Tulang. Paman. Sok-sok. Saya pilih yang sana ya. Boleh enggak? Abraham bilang apa? Gak apa-apa, bere. Kesanalah. Ketika Abraham melihat ke kiri, Alkitab berkata, yang ada hanya padang gersang. Tapi apa yang terjadi? Ketika Abraham pergi, Alkitab berkata, sekalipun tempat itu tidak mendukung, sekalipun tempat itu tidak strategis, tapi Tuhan menyertai dan memberkati Abraham berlimpah-limpah, sehingga ia menjadi sangat lebih kaya ketimbang masih bersama dengan Lot. Lalu, what happened with Lot? Apa yang terjadi dengan Lot? Alkitab berkata, semenjak Lot tinggal di lembah itu dekat Sodom dan Gomora, masalah demi masalah, tekanan demi tekanan, persoalan demi persoalan datang menimpa Lot.
Kalau saudara baca di Alkitab dikatakan, maka seorang Raja Kedorlaomer datang, menyerang tempat itu, menangkap Lot, istri dan anak-anaknya, mengikat mereka, mengambil semua hartanya, dan dibawa ke negerinya. Ketika Abraham dengar, Lot ditawan. Alkitab berkata, Lot mengajak semua orang bersama dengan dia mengejar dan mengalahkan sang perampok. Dan mereka membawa kembali Lot, istri dan anak-anaknya. Tapi Lot tetap tidak mau dengan Abraham. Dia tetap terpisah, tidak terkonek. Ujung-ujungnya Sodom dan Gomora ditunggang balikan di hukum Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Lot, lari, ajak istri anak-anakmu, lari tinggalkan, jangan tengok ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora, mereka lari dan istri Lot lihat ke belakang dan Alkitab berkata, seketika itu juga dia jadi tiang garam, jadi patung. Ngeri gak saudara? Kalau saudara diperlakukan tidak adil dalam hidupmu, saudara yakinlah berkat kita datang dari Tuhan. Jangan pernah engkau sakit hati ketika engkau ditinggalkan oleh seseorang. Dulu, sebelum punya apa-apa, sebelum hebat, ke rumah saya terus. Tapi sekarang, mentang-mentang sudah kaya, mentang-mentang sudah hebat, di telepon pun gak mau angkat. Saudaraku, jangan punya seperti itu. Orang-orang yang berjalan dalam janji Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggal. Jangan pernah engkau merasa dihianati orang, saudara. Bahkan orang yang pernah engkau tolong sekalipun bisa mengecewakan engkau. Jangan kau sakit hati. Itu ciri anak Tuhan yang akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan dalam hidup mereka. Jangan pernah berharap dan mengandalkan manusia. Tapi udah aku tolong dulu dia, Pak. Aku cuma butuh sedikit aja. Hanya pinjam sebentar saja, Pak. Aku kecewa. Jangan. Terlalu banyak saya lihat orang seperti itu. Yang berakhir dengan kekecewaan dan kepahitan. Jangan, saudara. 2 poin. Poin kedua. Poin pertama tadi. Sudah kita bicara tentang Abraham. Sekarang poin kedua. Siapa ini? Yakub. Siapa Yakub? Yakub ini anak Ishak.
Mamanya namanya Ribka. Suatu kali Ribka berkata begini, Yakub, pergilah Yakub, tinggalkan tempat ini karena abangmu Esau mau membunuh engkau. Abangnya Esau ingin membunuh Yakub karena Yakub sudah diberkati oleh Ishak. Lalu mamanya berkata, pergilah. Lalu Ishak berkata, kemana aku pergi mama? Pergilah ke Paran. Di situ ada abangku, pamanmu. Pergi ke sana. Tahu berapa jaraknya? 5.630 kilometer. Itu kalau jalan kaki atau naik onta cepat butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Demi untuk keselamatan, Yakub pergi meninggalkan ayah dan ibunya. Dia ingin ketemu dengan abang mamanya yang namanya Laban. Baca Alkitab saudaraku. Pamannya itu bernama Laban. Ya. Lalu Yakub pergi dari Berseba. Dia pergi berhari-hari. Hanya dia sampai di Betel, dia capek. Dia tidur di Betel. Dan waktu dia tidur, dia mendapat mimpi. Dia melihat ada tangga turun dari sorga. Dan malaikat-malaikat turun naik. Lalu Tuhan berkata kepada Yakub di Betel itu. Tuhan berkata begini. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tadi Abraham mendapat janji. Sekarang Yakub mendapat janji yang sama. Singkat cerita saudaraku, saya ya kalau membaca Alkitab itu, saya sering imajinasikan. Ya, Alkitab berkata, berminggu-minggu berbulan-bulan kemudian sampailah Yakub di Paran. Dia bingung. Saat itu belum ada WA, belum ada video call. Seperti apa wajah pamannya pun gak tahu. Cuma dia tahu namanya Laban. Alkitab berkata maka Yakub pun capek, dia duduk di dekat sumur. Sore hari sumur itu terjadi pertengkaran. Laki-laki di situ melarang anak-anak perempuan, pergi kalian. Lalu Yakub berkata, janganlah ganggu, kasihan dia. Seorang perempuan datang mau ambil air, diganggu oleh gembala-gembala. Lalu dia bilang begini, sini aku bantu. Yakub bantu ambil air. Lalu dia berikan. Lalu perempuan itu tanya, mungkin dalam bahasa sekarang, maaf bang ya, abang dari mana? Gak pernah aku lihat di sini. Bayangkan ya. Karena dia itu kan kota kecil. Semua orang kenal. Dia bilang begini. Oh aku Yakub. Aku dari Berseba. Ngapain abang kesini? Ada tulangku di sini. Dan tulangku juga ada. Terus perempuan itu bilang, siapa nama tulang abang, paman abang? Dia bilang namanya Laban. Loh, aku anaknya. Ternyata itu anaknya si Laban. Berikan tepuk tangan saudara. Ya, loh benar. Mamaku namanya Ribka. Ya itu memang nang boruku. Benar ya? Apa? Nan tulang. Benar ya? Namboru lah. Tapi jangan sudah bertengkar gara-gara itu. Enggak, itu hanya dia bilang, mamaku namanya Ribka. Loh, itu nang boruku. Bapak udah cerita. Oh, jadi kamu anaknya? Iya, ayo ke rumah. Pak, Amang. Ada apa Rahel? Ini Amang dia bilang, dia ini bapak tulangnya. Siapa itu? Alkitab berkata, maka dipeluk Labanlah Yakub. Dia katakan, kamu memang keponakanku. Tangis-tangisan mereka saudaraku. Dan tahukah saudara? Akhirnya Yakub menikah dengan paribannya. Ceng, dedededeng. Ya, kalau kita bikin judul film, Paribanku Kasihan.
Dia ketemu saudaraku, hanya menikah dia dengan anak Laban yang memang adalah pamannya. 20 tahun dia tinggal di situ. Ini yang terjadi. Alkitab berkata, semenjak Yakub tinggal di situ, maka Laban pun bertambah kaya. Laban pun semakin terkenal, kekayaannya berlimpah ruah. Lalu Yakub berkata kepada pamannya begini. Yuk kita baca Kejadian 31:23. Sahut Yakub kepadanya, kepada Laban, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Ternyata Laban terkonek dengan orang yang tepat. Sehingga dia diberkati berlimpah-limpah. Saudara, sebelum gereja ini ada, saya berdoa. 2005 gereja ini merintis di Bengkong. Waktu saya doa, Tuhan berikan penglihatan pada saya. Sebuah tempat yang saya tidak tahu di mana itu. Tempat itu berbukit-bukit, bergunung-gunung, berlembah-lembah. Tuhan bilang, anakku, aku akan membuka pelayananmu di sana. Aku akan memberkati pelayananmu. Aku akan mengirimkan banyak orang-orang miskin dan aku akan membuat mereka jadi kaya. Banyak orang-orang yang hancur hidupnya, aku akan pulihkan di sana. Banyak keluarga-keluarga yang berantakan, aku akan berkati mereka. Aku akan membangkitkan satu generasi muda yang akan diberkati oleh Tuhan. Sepertinya bertolak belakang 20 tahun yang lalu. Karena kami hanya 40 orang memulai jemaat di Karsa, kira-kira 100 meter dari sini. Gedungnya hanya 10 kali 15, hanya ada kipas angin di sana. Jemaat kau beribadah panasnya luar biasa. Tiba-tiba seorang ibu berkata pada saya, Pak Pendeta, boleh saya memberkati gereja ini? Boleh Bu. Dia bawa kipas pabrik 1,5 meter. Diletakkanlah di belakang. Jadi pada waktu mulai ibadah, dihidupkanlah itu. Perempuan yang rambutnya panjang, seperti singa betina. Perempuan seperti singa betina ini, rambut mereka terbang begini. Dan mereka mengangkat tangan. Kalau 2 tangan seperti mengaum begini, saudaraku. Saya bilang, Bu, jangan bikin 4. Dia bilang, Pak Pendeta itu baru 1. Kalau 4 mungkin semua jemaat sudah terbang-terbang. Tapi itulah. Ternyata sampai hari ini saya melihat apa yang Tuhan janjikan, orang-orang miskin menjadi kaya. Banyak anak-anak Tuhan diberkati, dipulihkan, diangkat Tuhan di tempat ini. Hanya satu saya angkat ya. Jemaat pertama. Tadi pagi saya suruh dia berdiri. Saya bilang, Pak, enggak apa-apa, saya saksikan ya. Saya bilang, Pak, Bapak ini jemaat pertama. Dia seorang tukang ojek, tinggal di rumah liar, sangat sulit sekali. Tapi dia setia beribadah. Suami istri setia beribadah. Saudara bisa bayangkan, dari seorang tukang ojek yang bekerja untuk makan hari ini, bekerja untuk makan hari ini. Kira-kira 3 bulan yang lalu, saya doakan rumahnya yang kelima. Berikan tepuk tangan. Dan hari ini, dia sudah punya PT sendiri dan menjadi pemilik PT itu. Dia jadi komisaris di PT itu. Dari seorang tukang ojek. Waktu saya doakan rumah itu, saya bilang, berapa Pak harga rumah ini? Besar sekali. 1 M. Dari seorang miskin, benar-benar jadi kaya dan tetap rendah hati sampai hari ini. Sebab ada orang setelah kaya sombong. Kanan kiri kanan. Masih mau dengar lagi? Satu lagi. Seorang jemaat yang kalau beribadah dia melayani, dia penari dulu. Naik carry, pulang dari PT masih pakai seragam, latihan di sini. Pulang naik carry, naik ojek supaya bisa beribadah, pakai seragam PT. Hari ini
Mereka sudah punya perusahaan sendiri. Punya karyawan yang banyak dan sekarang dia kerjasama dengan luar negeri. Saya tanya, Pak, kok tetap tinggal di Bengkong? Gak apa-apa Pak, supaya dekat dengan gereja. Rumah kami yang di Sukajadi dikontrakkan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, itu yang saya imani. Kalau saudara dengar firman Tuhan, kau terkonek dengan gereja ini, warisan yang Tuhan berikan untuk gereja ini kau akan terima. Tapi doa saya, saudara datang ke sini bukan sekedar tamu. Sebab tamu hanya ada di ruangan tamu. Dan bukan hanya sekedar pengantar paket yang hanya di pagar. Kalau kau bertumbuh di gereja ini, tertanamlah di sini. Dimanapun kau berada, kau harus tertanam di gereja lokalmu. Anak saya kuliah, saudaraku, di Jakarta, paling kecil. Saya bilang, nak, carilah gereja di mana engkau ada di situ. Tapi kan ibadah online, Pak, tidak bisa. Engkau harus bersatu dengan komunitas yang ada di situ. Kalau engkau ibadah online sama dengan engkau nonton bioskop, engkau tidak pernah menjadi bagian tubuh Kristus. Suatu kali ada jemaat kita di sini, dia minta saya doain, Pak, saya dapat kerjaan di Jerman. Tapi saya akan tetap jadi jemaat Bapak. Saya akan ikuti ibadah online dan saya akan kirim persembahan ke gereja ini. Stop, tutup mulutmu. Jangan pernah kau kirim persembahan ke gereja ini. Engkau di Jerman, carilah gereja di Jerman dan bawa persembahanmu di situ. Sebab di mana engkau makan rohani, disitulah engkau bawa persembahan karena engkau bagian keluarga di gereja itu. Saya tidak bangga jemaat di Taiwan pindah ke sana bilang, Pak, saya ikut online. Saya bilang, jangan. Anggaplah itu sebagai sarapan. Tapi engkau tetap harus ada di gereja. Berikan persembahanmu di situ, tertanam di situ. Saya tahu, pengkhotbah di YouTube banyak lebih hebat dari saya. Saya ini gak ada apa-apanya. Tapi jangan sampai engkau koneksikan hidupmu dengan YouTube. Dia tidak pernah akan memberikan warisan rohani bagimu. Tertanam di gereja lokal. Kalau memang tertanam di HKBP engkau bertumbuh di sana, tetaplah bertumbuh di sana. Tapi jangan kau banding-bandingkan gereja ini dengan gereja itu. Tidak ada gereja sempurna. Semua punya kekurangan. Semua punya panggilan. Dan semua punya visi. Saya mencintai semua gereja. Saya mencintai GPDI. Ibu saya ada di GPDI. Saya mencintai gereja Protestan. Abang saya Sintua di sana. Metodis kah, HKBP kah, GPKP kah? Semua gereja ada kekuatan dan kelebihan. Jangan pernah kau jelek-jelekkan gereja. Apalagi menjelek-jelekkan hamba Tuhan. Tidak baik. Doa saya, semua saudara diberkati, dipulihkan, diangkat oleh Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, saudara. Angkat tangan saudara. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Percaya di segala musim hidup. Sekali lagi angkat tangan saudara. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup.
hidupku. Angkat tanganmu saudaraku. Engkau punya cara menolong anak-anakmu. Engkau punya jalan Tuhan untuk membuka pintu-pintu berkat atas mereka. Terima kasih. Di segala musim Kau yang ku percaya Tuhan, Kau yang ku percaya. Di segala musim hidupku. Biar kami boleh memperhatikan dengan siapa kami terkoneksi, terhubung. Tuhan, berikan kami hikmat dan bijaksana. Berkati umat-Mu, materaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin.